Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 9 saham. Yang pertama TKIM, kedua INKP, ketiga Buka, keempat TRIM, kelima AMRT, keenam LPPF, ketujuh ASES, ke-8 MAPI, dan terakhir RALS. Langsung saja ke saham pertama, ada TKIM yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 3,21% ke harga 7.225. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TKIM malah sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TKIM rebound ya. Jadi apakah ini aman? Harusnya ini bisa valid. Jadi arahnya TKIM kemana? Potensinya rebound minggu ini, dan bagusnya lagi kalau bisa tutup di atas 7.400. Tapi asalkan comping breakout 7.200 saja ini aman. Dia naik dulu kan 7.400, gagal dan turun. Yang penting dia nggak turun lagi dari 7.200. Harusnya seperti itu ya. TKIM rebound padahal harga pulp and paper masih konsolidasi dan ada gap nih. Kalau dilihat dari harga pulp and paper. Tapi ada satu lagi yang biasanya membuat harga TKIM dan INKP ini naik, itu kalau nggak salah kedelai ya atau gandum. Kalau biji-bijian naik, TKIM naik. Kalau ada yang tahu itu bisa komen ya. Kalau nggak salah saya dulu ada baca, pokoknya ada biji-bijian apa gitu, kalau dia naik TKIM dan INKP naik. Nggak tahu juga kenapa yang menyebabkannya itu. Dan ini ada pola ascending triangle, jadi ya harusnya ini bisa ada pembalikan arah karena MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, dan volume meningkat. Semoga aja lanjut ya. Jadi seperti itu untuk TKIM. Langsung saja ke saham kedua, ada INKP yang di hari Jumat ditutup menguat 3,59% ke harga 7.925. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INKP malah bagus nih. Dia diakumulasi oleh broker asing JP AKIF. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, INKP juga bertahan di atas 7.400 dan dia angik ya. Jadi kemana arahnya ini ada indikasi juga double bottom nantinya. Neckline-nya 8.500. Nah, kalau itu di break, mantap nih. INKP potensi arah 9.400. Jadi apakah bisa beli di harga sekarang? Ya udah agak ketinggian. Tapi kalau mau cut loss mepet ya harusnya bisa seperti ini juga. Cuman ya resikonya ke trigger kalau kena gocek market. 7.800 ini bisa loh. Pokoknya beli ada di 7.900 sampai 7.800. Turun dari itu jual. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 7.400 nggak masalah juga. Time frame-nya tapi dilebih panjangin. Risk reward-nya bisa seperti ini. Kalau saya nggak akan sampai 7.000. Nah, sangat terlalu dalam. Tapi kalau Bapak Ibu mau juga ya silakan. Kalau saya ya cut loss-nya di sini aja. Tapi saya malah mending di sini cut loss tipis karena saya percaya kalau dia ternyata gagal berarti turun tuh. Mending saya cut loss saja. Kalau memang dia mau naik harusnya nggak sampai jebol lagi tuh 7.800 dan langsung naik. Kalaupun koreksi tipis saja terus naik lagi. Cuman ini INKP juga sedikit volatil ya. Kadang dia bisa turun dalam terus ditarik naik. Ini kan sering membuat ekor. Nah, jadi atur aja bagaimana strateginya karena sudah beli di harga yang agak tinggi ya. Kalau kemarin belinya di 7.700, 7.400 ya area ini area menarik untuk buy. Dan sempat open gap down di tanggal 9 Februari tapi ditarik naik. Itu menarik juga. Apakah ini sinyal dia pembalikan arah? Bisa jadi. Konfirmasinya 8.500 di breakout uptrend. Jadi seperti itu untuk INKP. Langsung saja ke saham ketiga, ada Buka yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 1,05% ke harga 374. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Buka didistribusi. Nilai warna merah ini lebih besar dari warna hijau. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Buka masih konsolidasi di range harga. Supportnya 370, resistennya 380 dan 400 lah. Ya, kuncinya ini 400. Kalau dia breakout, siap-siap confirm cup and handle dan arahnya minimal. Bisa sesuai teori seperti ini. Dia bisa ke 500. Karena itu perubahan fraksi harga. Kalau itu lewat, mantap baru untuk Buka. Dan Buka juga bisa aja nanti pola important and shoulder seperti ini. Dia turun dulu ke 400 atau 420. Dia seperti ini. Breakout. Tapi kondisi seperti ini kalau market mendukung, minggu ini kalau Buka bisa breakout tuh 400 terdekatnya aja dulu, itu peluang besar bisa ke
500. Cuman ya waktunya lah, mungkin 1 sampai 2 bulan, 3 bulan, nggak tahu. Yang pastinya kalau sudah breakout 400 itu arahnya akan uptrend. Jadi seperti itu. Untuk buka, apakah menarik harga sekarang? Ya kalaupun yang mau coba beli, ya bisa juga. Cut loss aja kalau dia jebol 350 itu. Jual aja. Berarti lanjut turun. Atau kalau nggak mau cut loss dalam, pokoknya dia jebol 370 itu jual aja. Jadi cut lossnya paling mentok 3%. Dah jual. Atau 2% pun, 2,5% udah jual aja. Targetnya kemana? 400 terdekat. Kalau bisa breakout atas itu, apalagi dengan volume besar, siap-siap tuh. Bisa aja reversal dia menjadi uptrend. Jadi seperti itu. Untuk buka, kalau saya lihat ya harusnya kalau mau bagus, besok itu hijau, rebound. Ya kalaupun nggak bisa tutup di 400, di 380 aja udah bagus tuh untuk buka. Seperti itu. Untuk buka, langsung saja ke saham keempat. Ada trim yang di hari Jumat ditutup menguat 3,44% ke harga 360. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, trim diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, trim sudah terkonfirmasi cup and handle dan juga breakout EMA 60. EMA 20-nya di bawah. Nah, ya, dia tersandar di EMA 20 dan juga trim ini sudah saya rekomendasikan itu semenjak 10 Februari ya. Hampir cut loss juga tuh. Tapi saya bilang hold aja selama di atas 320. Dan ternyata dia turun sebentar terus tetap tutupannya di atas 420. Dan ini menarik karena dia terus naik dengan volume yang besar 2 hari. Jadi arahnya kemana? Ke 400 untuk trim. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya yang penting kalau sudah kondisi seperti ini ya cut loss saja kalau udah jebol 340. Atur aja berapa persen dari support kalau cut lossnya. Risk rewardnya bisa di seperti ini. Kalau saya ya kejauhan kalau kembali ke 320. Sini aja saya udah exit. Ya paling 5%. Target profitnya 10,5%. Jadi 1/2. Risk rewardnya terdekat untuk target kenaikan trim. Karena trim ini kemungkinan juga konsolidasi udah di atas sini lagi. Udah nggak ke bawah lagi. Supportnya 340, resistennya 400. Jadi dia naik turunnya itu sekitar 40 poin. Jadi seperti itu. Untuk trim langsung saja ke saham kelima. Ada AMRT yang di hari Jumat ditutup menguat 3% ke harga 1.200. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat net sell, tapi di hari sebelum-sebelumnya itu net buy. Dan terlihat bid offer-nya kembali tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AMRT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AMRT apakah bagus? Bagus ya. Karena dia kembali ke atas 1.200. Memang ini bisa dibilang support juga ya. Support terdekat. Tapi lebih ke angka genap kalau saya. Ya selama bertahan di atas 1.200 aman dan toleransinya 1.170. Jadi kalaupun mau coba beli di harga sekarang, karena ini ada membentuk pola bullish angle pink, candle hari Jumat menutup penuh candle hari Kamis, ya ada peluang rebound. Kalaupun mau spek buy, cut loss saja kalau dia jebol 1.170. Jadi cut lossnya paling mentok tuh 3%, 4%. Target profitnya kemana? Tarik langsung 1.300. Bisa seperti ini. Cut lossnya 4%. Target profitnya minim-minim 6,5%. 1/1,5. Dan bisa sampai 1/2. 9% ke arah 1.300. Jadi seperti itu. Untuk AMRT ini ya ini menarik candle seperti ini. Kalau dia merah lagi dan jebol 1.200, 1.170 itu jual. Berarti nggak kuat. Berarti pengen turun lebih dalam. Jadi seperti itu aja untuk AMRT. Langsung saja ke saham kelima. Ada LPPF yang di hari Jumat ditutup menguat 5,61% ke harga 4.140. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LPPF diakumulasi oleh KI lagi ya. Memang KI ini terus akumulasi bahkan dari 1 bulan yang lalu. Nilainya juga cukup signifikan tuh. Dan yang jual tipis-tipis saja nih. Nih kan terlihat KI juga akumulasi BKZP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LPPF kembali lagi ke 4.000. Dan dia juga berhasil. Apakah ini valid? Cuman ya resikonya saham seperti ini nih sering membuat ekor. Ya kalaupun mau, kalau besok dia merah lagi mendekati 4.000 itu coba aja buy on weakness. Cut loss saja kalau dia tutup di bawah 3.800. Kasih toleransi 3.800 ini. Jadi dari 4.000 ke 3.800 itu kan 5% aja. Ya udah.
Targetnya kemana? Targetnya terdekat 4.400 dan bisa ke 4.800. Jadi menarikkah untuk LPPF? LPPF udah menarik nih, karena udah beberapa kali dia, bahkan 2 minggu dia reject terus tuh. Resisten 4.000 turun, dari bawah mantul, naik konsolidasi. Ya ini enak di TikTok. Tapi kalau dilihat ya ini belinya ya di support, jual resisten, tektok aja tuh. Mungkin dapat tuh 3-4% dalam 2 hari. Esokannya beli lagi di support, esokannya mungkin 2 hari ke depan ya bisa dapat tuh 10% dalam seminggu. Kemungkinan besok itu rebound. Targetnya bisa sampai 4.400 minggu ini ya. Tapi disclaimer on. Jadi seperti itu untuk LPPF. Langsung saja ke saham ke-7, ada Assets yang di hari Jumat ditutup menguat 1,63% ke harga 1.245. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari pokok samarinya, Assets diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SS masih di dalam range buy. Ya, waktu analisa saya sebelumnya itu saya suruh beli kan di 1.200 tuh. Atau saja kalau dia jebol 1.200, cut loss-nya paling mentok 4%. Target profitnya minim di 7,64% di 1.300. Jadi risk reward-nya 1:2. Kalau beli di harga 1.200. Kalau beli harga sekarang kan sudah tinggi tuh. Risk reward-nya ya seperti ini. 4%, cut loss-nya 4%. Nah, 1:1. Jadi menarik juga, ini ada pola Pauline Wedge. Kalau itu di breakout 1.400 uptrend untuk SS, konfirmasi reversal, pembalikan arah. Jadi seperti itu, MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas juga terbentuk, dan minggu kemarin itu volume membesar. Jadi kalau ditarik juga ini seminggu, ini terlihat memang ada yang distribusi ya si CC, tapi yang nampungnya nih cukup lumayan juga nih. Jadi seperti itu aja. Untuk SS kalau dilihat ya menarik ya. Ini area bottom, risk reward-nya juga tadi kan udah tipis. Cut loss saja kalau dia jebol. Supportnya 1.200, toleransinya berapa persen? Misalnya 3% dari support, ya udah. Berarti di 1.160 atau 1.165. Ya iya udah, kalau ke trigger, ke cut loss ya bukan rezeki. Itu aja. Mindsetnya harus diubah, jangan ada penyesalan. Namanya trading, namanya dagang, pasti ada ruginya. Tapi kalau ikutin sistem trading yang bagus, trading plan yang benar, disiplin, ya harusnya profitnya itu bisa lebih besar. Karena kenapa orang yang sering gagal? Karena sering menahan loss. Yang harusnya pengen disiplin cut loss, ngasih toleransi. Saya juga sering dulu, dan bahkan sampai sekarang itu ada aja tuh yang ditoleransi saham-saham big cap, tapi ya ujung-ujungnya ya merah. Tapi nggak masalah juga kalau big cap kan, nanti juga dia rebound. Cuman saya nggak average down lagi, karena itu memang kesalahan. Kalau saya nggak mau cut loss, saya nggak average down. Itu aja. Nunggunya itu lama. Kadang ujung-ujungnya juga ya bisa saya cut loss kalau nemu saham yang lebih berpotensi dan bisa nutup kerugian sebelumnya. Potensi lah, potensi nutup. Ya udah saya cut loss. Atau setengahnya aja dia bisa nutup, saya cut loss. Daripada nunggu dan belum pasti. Jadi seperti itu. Untuk SS langsung saja ke saham ke-8. Ada MAPI yang hari Jumat kemarin ditutup menguat 5% ke harga 840. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari pokok samarinya, MAPI diakumulasi ya. Nih lihat broker-broker yang jarang dipakai retail nih. Beki, KZ, FS, AK, BK, YU, CS yang akum. Yang jual malah kebanyakan retail ya. Walaupun ada sedikit broker asing. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MAPI akhirnya rebound ya. Minggu lalu saya rekomendasikan MAPI itu belinya di 780 ini. Karena lihat dia koreksi volume kecil ya. Nekat aja nih, kemungkinan ada mantul, ternyata dia turun ya. Tapi saya bilang kasih toleransi selama di atas 720, hold aja. Jadi sempat turun tajam, tapi akhirnya rebound. Dan udah bisa profit kalau yang masih hold ya. Jadi seperti itu untuk MAPI, karena dia terus diakumulasi, harusnya minggu ini lanjut target terdekat 860 sampai 880. Jadi apakah ini valid breakout? Semoga aja, belum pasti juga ya. Tapi ya semoga ini valid, 2 kali retest dan akhirnya breakout. Targetnya ke sini, kalau dia turun ya bisa seperti ini juga konsolidasinya. Jadi apakah bisa beli di harga sekarang? Udah ketinggalan karena supportnya sudah jauh. Kalau dia turun lebih dalam ya bisa cut loss-nya lebih dalam. Jadi ya tunggu aja lah, tunggu dia koreksi atau tunggu aja dia breakout 880. Jadi seperti itu. Untuk MAPI langsung saja ke saham terakhir.
Ada RALS yang di hari Jumat ditutup di harga 650 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat double course summary-nya, RALS diakumulasi walaupun masih tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, RALS pelan-pelan ke atas. Ini hapus saja ya. Ini ada double top, nggak usah dulu ke 700, deket nih aja dulu. Nah, 650, 660. Ini area neckline double topnya. Jadi kalau besok dia kembali rebound dan tutup di atas 660, bisa jadi ini valid pola double bottom dan target kenaikannya minimal 680. Itu akan uji EMA 200-nya kalau itu di breakout ya 700 dan bisa uptrend. Bahkan kalau ISG mendukung, market mendukung, siap-siap ke 800 nih untuk RALS. Jadi seperti itu. Untuk RALS cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya, serta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau coba untuk belajar scalping, cari profit cepat dalam hitungan menit 1-5%. Kalau lebih itu bonus. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana menganalisa time frame chart yang lebih kecil, tahu mana pola saham mau naik dan turun, dan juga yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Juga analisa bandarmologi end of day untuk dipantau keesokan harinya saham yang di watchlist, dan juga ARB Hunter arahan. Kalau tertarik, saya akan ada kelas minggu depan di tanggal 27 Februari hari Minggu. Kelasnya berbayar. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau DM aja Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat. Semoga minggu ini bisa kembali cuan.